Oke, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustadzah yang berbahagia. Malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Desember tahun 2023 dan insya Allah di pekan-pekan berikutnya, di hari-hari berikutnya, kita akan masuk di tahun 2024. Tentu dalam perjalanan kita mengalami banyak hal ya. Banyak hal yang sudah kita lalui dan tentunya apa yang sedang kita lakukan adalah dalam rangka kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita malam hari ini yaitu adalah perjuangan untuk meniti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana langkah-langkah kita selama ini, apa yang kita kerjakan selama ini, tentunya kita sadari juga banyak yang membuat diri kita semakin terlena dengan kehidupan dunia dan juga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian menyebabkan cobaan demi cobaan ini terus ada pada diri kita. Sehingga teman-teman ketika kita mau pahami bahwasanya apa yang kita alami hari ini adalah proses yang sudah kita lalui di beberapa waktu sebelumnya. Sehingga ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan ada banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kawan-kawan Bapak Ibu saudara, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di surga. Begitu juga dengan diri kita, dengan anak keturunan dari Adam yang disebut sebagai Bani Adam, ini semuanya harusnya tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita lalui di dunia ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, tujuan akhirnya, ending akhirnya itu adalah kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi menikmati kehidupan di dalam surga. Nah, sehingga nanti dalam proses perjalanannya kita sudah bisa menikmati surga-surga dunia yang sebelumnya nanti kita akan dapatkan juga endingnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Untuk itu, bagaimana yang telah dilakukan oleh Adam alaihissalam yang kemudian diturunkan di bumi, dikeluarkan dari surganya Allah, maka kita punya keinginan, kita punya cita-cita bahwa kita semuanya akan kembali kepada Allah, kita akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya akan banyak rintangan, banyak hal yang akan kita lalui ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Izin untuk membuka slide terlebih dahulu. Ya, baik.
Sekali lagi Bapak Ibu kawan-kawan Ustadz-ustadzah bahwasanya nenek moyang kita pernah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan tentunya seluruh keturunannya juga punya hak untuk nanti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada langkah-langkah, ada jalan-jalan memang harus kita tempuh, yang harus kita lalui. Dan ini bukan jalan yang mudah, tetapi dibutuhkan sebuah istiqomah. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah, kita akan mulai dari mukadimahnya, yaitu di Quran Surah Al Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan surga itu untuk siapa? Yaitu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada perintahnya wasari'u dan bersegeralah, artinya jangan tunda lagi. Ya, jangan tunda lagi, jangan tunggu sampai engkau sempat, jangan tunggu sampai engkau punya waktu luang. Tetapi memang harus kita sempatkan dan harus kita luangkan dan harus kita segerakan. Kemana arahnya? Arahnya adalah kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi langkah kita selama ini itu berselisih jalan dengan Allah. Karena barangkali langkahnya kita selama ini dalam meniti kehidupan ini tidak menggunakan panduan-panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingat, ya segera gitu ya. Jangan tunda lagi. Kadang ada beberapa orang yang mereka mau tobat saja nunggu umur 40 tahun. Nunggu ketika nanti sudah umur 50 tahun. Mumpung masih muda digunakan waktunya untuk bermaksiat, berfoya-foya, menikmati dunia. Karena seolah-olah nanti umurnya akan sampai di usia 40, 50 dan seterusnya. Meskipun memang Rasulullah SAW juga memberikan panduan, memberikan ancer-ancer, memberikan batasan bahwasanya ketika engkau sudah usia 40 tahun, maka jangan lagi engkau bermain-main dengan dunia. Maka harus betul-betul sudah menengok ke arah jalan pulang, yaitu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di usia-usia itu harusnya sudah tidak lagi main-main, harusnya sudah benar-benar mempersiapkan kehidupan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyiapkan segala energi yang kita miliki itu untuk persiapan kita kembali. Jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan, sedang safar, ya ini adalah waktu-waktu yang memang sudah saatnya ini, ya, sudah saatnya kita kembali, ya. Sehingga langkah awal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita meminta ampun kepada Allah. Maka teman-teman yang kemarin sharing, teman-teman yang kemarin curhat terkait dengan problematika kehidupannya, langkah awal yang kami sampaikan adalah taubat, minta ampun sama Allah. Itu langkah awalnya dulu. Karena apa? Karena apa yang dialami saat ini, ending kehidupan kita saat ini itu adalah lantaran dosa dan maksiat kita di masa lalu yang pernah kita lakukan. Baik itu yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Maka saran kami selalu adalah kembali kepada Allah dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya ending dari taubat itu adalah kita ikhlas pasrah menjalani kehidupan ini dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya apa? Ketika seseorang sudah taubat,
sudah pasrah dan ikhlas, maka ibarat kata nih, kita mau dibanting oleh Allah, mau dibikin koyak kayak gimana pun, kita udah ikhlas ngejalanin hidup ini. Sehingga tidak perlu lagi kita diktu Allah. Ya Allah, saya mau tobat, tapi rumah saya jangan diambil ya Allah. Ya Allah, saya mau tobat, tapi kendaraan saya jangan diambil ya Allah. Ya Allah, saya mau tobat, tapi jangan dibikin malu sama tetangga ya Allah. Itu belum ikhlas, belum pasrah. Kalau kita udah tobat, udah pasrah, ikhlas sama Allah, udah serahkan. Mau diambil segala apapun yang kita miliki, ya sudah, karena itu semua adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kami sampaikan kepada kawan-kawan, kita boleh kehilangan apapun asal tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kendaraan lepas, rumah lepas, apapun dilepas yang kita miliki asal kita masih punya Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, ketika kita sudah berada di posisi ini, teman-teman, kita sudah benar-benar berada di titik ini, ikhlas dan pasrah menerima segala sesuatu yang akan Allah berikan kepada diri kita, justru Allah tidak benamkan dia, justru tidak dibikin semakin sengsara, tapi justru Allah kebalikannya akan mengangkat dan memberikan solusi. Hanya saja kadang otak kita masih berpikir, masa iya sih? Logika kita masih jalan, masa iya sih? Padahal Allah itu kalau ngasih solusi, ngasih jawaban, ngasih pertolongan, itu udah nggak pakai logika manusia lagi. Udah nggak pakai hitung-hitungan manusia lagi. Dan betul-betul banyak di antara kita yang sudah ngalamin, teman-teman ya. Yang sudah ngalamin ketika sudah berada di titik ini, berada di zona ini, zona benar-benar pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas menerima apapun resikonya karena memang kita salah, dan itu justru Allah akan angkat derajatnya, Allah berikan solusi-solusi. Dan ini sudah dialami oleh banyak orang. Dan bahkan di kisah para sahabat, di kisah-kisah terdahulu pun mereka ketika sudah berada di titik ini, Allah itu betul-betul hadir memberikan pertolongan. Jadi sekali lagi kawan-kawan, semuanya kita bersegera. Jadi ketika kita mau pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mulai meniti setapak demi setapak jalan untuk kembali pulang kepada Allah, kembali ke rel yang benar yang memang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka langkah awalnya adalah kita bersegera mohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah sudah menerima segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, maka Allah sudah persiapkan balasannya. Apa itu? Yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya ini seluas langit dan bumi. Jadi nggak sekedar seluas 1 hektar, 2 hektar, tapi seluas langit dan bumi. Barangkali kita belum pernah keliling bumi. Barangkali kita belum pernah keliling dunia. Menapaki setiap jengkal tanah di muka bumi belum pernah. Tetapi tentu kita semuanya yakin dan kita tentu semua juga bisa membayangkan bahwa dunia ini, bumi ini sangat luas. Apalagi ketika ditambah dengan langit. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian ada pertanyaan, jikalau memang kita harus kehilangan kendaraan yang saat ini kita miliki, jikalau kita harus kehilangan rumah saat ini yang kita miliki, dan akan diganti oleh Allah kenikmatan di surga, maka siapa yang akan menolak? Ya, siapa yang akan menolak? Maka harusnya oke. Samina wa atona. Saya siap ya Allah. Saya siap kehilangan apapun asal tidak kehilangan Engkau, dan saya yakin bahwa Engkau akan ganti dengan kehidupan yang jauh lebih baik, yaitu adalah kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini surga seluas langit dan bumi. Dan memang ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan kebaikan dan menuju Allah, melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, tanpa memilih-milih. Jadi semuanya kita lakukan, kawan-kawan. Ya, semuanya kita lakukan.
Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, semua kita tinggalkan. Insya Allah ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ketika kita berbicara tentang kembali kepada Allah, maka bersegeralah ya. Wasari'u. Artinya tidak lagi ditunda-tunda, tidak pakai nanti-nanti, tidak pakai nanti kalau usia saya sudah 40 tahun, tidak pakai nanti kalau saya sudah pensiun, tidak ya. Mulai dari saat ini, mulai dari kita bisa melakukan, maka lakukan. Dan seringkali ada pertanyaan, Pak Ustadz, kapan saya harus taubat? Kapan saya harus sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapanpun, asal bukan waktu yang dilarang untuk kita mengerjakan sholat, silahkan. Kenapa? Karena ketika kita berada di siang hari, ya jangan menunggu malam untuk kita tobat sama Allah. Dan ketika kita berada di malam hari, jangan menunggu pagi ataupun menunggu siang untuk kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada keinginan itu, lakukan. Baik itu di siang hari maupun di malam hari. Sekali lagi, konsekuensi dari tobat adalah ikhlas dan pasrah menerima segala resiko yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kawan-kawan, ketika kita sedang kali melakukan banyak dosa dan maksiat, ini seringkali membuat diri kita itu lupa dan tidak sadar. Nah, bercik-bercik noda, bercik-bercik dosa yang kita lakukan, kadang barangkali hanya sedikit saja, kecil, kecil, kecil gitu ya. Jadi ada satu jendela itu, ketika langsung ada tintanya besar, maka langsung terlihat dan kita akan segera membersihkannya. Tetapi ketika kotoran tinta itu kecil-kecil, bercak-bercak kecil bentuknya, barangkali kita tidak langsung mengelapnya, tidak langsung membersihkannya, menunggu esok hari ketika nanti sudah banyak. Tunggu besok, tunggu besok. Yang akhirnya tanpa kita sadari, bercak-bercak noda tadi yang ada di kaca, ini semakin lama semakin mengeras dan sulit untuk dihilangkan. Terkadang juga sama dengan diri kita begitu. Hati kita menjadi mengeras, hati kita menjadi membatu karena lantaran ada dosa-dosa tadi yang sedikit demi sedikit menjadi titik, sedikit demi sedikit menjadi titik hitam di dalam hati kita. Yang inilah kemudian Allah berikan sindiran di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Maka Allah akan mengunci mati hati dan juga pendengaran mereka. Kenapa? Karena mereka udah tidak lagi ngelihat bahwa ini adalah sebuah salah, ini adalah sebuah dosa. Sehingga bagi Allah udah deh, ditutup aja sekalian. Jadi hatinya ditutup, pendengarannya ditutup, matanya juga ditutup, penglihatan mereka ditutup. Yang artinya mereka tidak lagi bisa mendengar sebuah kebenaran. Mereka tidak lagi bisa melihat sebuah kebenaran. Dan hati mereka tidak pernah lagi merasakan adanya sebuah kebenaran. Sehingga apa yang ada di hadapan mereka itu adalah sama. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang halal, mana yang haram. Jadi semuanya dilakukan dan semuanya dimakan. Jadi mohon maaf, orang-orang yang mungkin barangkali mereka juga sholat, mereka juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika hati, pendengaran dan penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak bisa membedakan bahwa korupsi itu salah atau benar bagi mereka, tidak ada bedanya. Sehingga apa mereka lakukan adalah tadi selalu mengambil yang bukan menjadi haknya, yang bukan menjadi miliknya. Karena sekali lagi Allah sudah bikin hati, pendengaran dan juga penglihatan mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini karena menjadi keinginan Allah? Tidak. Ya, ini bentuknya adalah lantaran dosa dan maksiat yang sudah kita lakukan secara terus-menerus.
yang kemudian kita tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, meskipun kita sudah diperingatkan dan kita tidak menggubrisnya, maka disinilah ya sudah. Ibaratnya kalau orang nakal nih, kalau ada anak yang nakal, maka orang tua akan lepas tangan. Sudah nggak mau nasihatin lagi, udah nggak mau ikut apa namanya tanggung jawab lagi, udah nggak mau cawe-cawe kepada anak itu. Kenapa? Karena begitu dinasihatin anak ini tidak pernah gubris, anak ini tidak pernah nurut. Ya, ibarat kata begitu. Jadi ketika kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala yang sudah berkali-kali diperingatkan, jangan riba, jangan apa namanya? Masuk ke ranah itu, jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Tetapi kadang kita dengan berbagai alasan, dengan berbagai argumen gitu ya, yang seringkali saya dengar misalnya bisnis itu kalau nggak pakai utangan, ya nggak akan semangat katanya. Bikin rumah itu kalau nggak pakai utangan, ya nggak akan jadi-jadi, nggak akan pernah punya rumah katanya. Yang inilah kemudian menjadi alasan demi alasan. Yang ketika sudah diperingatkan, jangan. Ketika sudah diperingatkan, mereka masih saja tidak menggubrisnya. Bahkan ketika sudah ditunjukkan jalan di depannya pun, mereka tidak mau melaluinya. Maka ya sudah, bagi Allah Subhanahu wa taala sekalian aja ya ditutup, dikunci mati hati mereka, pendengaran mereka dan juga penglihatan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada endingnya adalah siksa yang amat berat yang nantinya akan mereka rasakan. Walahum adzabun azim. Siksa yang amat berat. Mungkin barangkali di dunia tidak mengalami itu, tetapi mereka akan merasakannya kelak di akhirat. Barangkali ketika ada orang yang melakukan kecurangan-kecurangan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan di dunia ini, seolah-olah kehidupan mereka bahagia, seolah-olah harta mereka banyak, berlimpah. Tetapi ending dari kehidupan mereka nantinya adalah ketika mereka tidak segera tobat dan kembali kepada Allah, maka yang akan mereka dapatkan yaitu adalah siksa yang amat berat. Ya, jadi sekali lagi ini juga sebagai bentuk apa namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memang itu bukan menjadi keinginan Allah, tetapi kenapa Allah sampai tutup hati kita, sampai tutup pendengaran kita, penglihatan kita, karena memang itu adalah karena apa yang kita lakukan selama ini. Kita sudah diperingatkan nekat, kita sudah diberikan arahan, tidak pernah ikut arahan itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Kalla bal. Sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah karena dalam usaha ya menutup hati mereka sendiri gitu. Karena mereka berkali-kali diperingatkan, masih aja nyemplung. Maka kami sampaikan teman-teman, baik di diskusi, di sharing, ngobrol biasa, atau bahkan di kajian ketika ada yang mengatakan, Ustadz itu tidak riba. Ustadz, Kiai saya bilang itu tidak riba. Ya silahkan. Toh ketika ada apapun saya tidak ikut menanggungnya, gitu kan? Karena semuanya akan kembali kepada diri masing-masing. Cuma sayangnya nanti kalau sudah nyemplung baru teriak-teriak Ustadz, tolong saya Ustadz, ya. Minta untuk dibantu dan seterusnya, ya. Teman-teman, sekali lagi apa yang kita lakukan selama ini, kadang langkah-langkahnya itulah yang kemudian membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu teman-teman, ketika kita ingin betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali meniti jalan pulang, yaitu jalan kebaikan yang nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, baik itu kenikmatan di dunia
sampai nanti kenikmatan di akhirat, baik itu kebahagiaan di dunia sampai nanti kebahagiaan di akhirat. Dan rumusnya ini kita seringkali baca di setiap kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, baik itu di sholat duha maupun di sholat tahajud, sampai sholat taubat dan seterusnya, semuanya kita lakukan, yaitu di Quran surah Al-Fatihah. Seringkali kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Cuman terkadang lisan kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, hati kita tidak pernah merasa bahwasanya kita sedang minta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus itu seperti apa? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang memang ketika kita lalui itu akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman diberikan roadmap bagaimana menjalankan ikhtiar langit, teman-teman, itu adalah bagian salah satu petunjuk untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang masih ada banyak alasan untuk kita tidak melakukan amalan-amalan itu. Meskipun amalan itu ya hanya 7. Karena ketika nanti kita ketemu dengan ulama, ketemu dengan kiai yang lain, ketemu dengan ustadz lain, amalan mereka barangkali jauh lebih banyak dari apa yang kita lakukan. Ini minimal banget 7 itu. Minimal banget teman-teman ya. Maka lakukan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika lisan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya hati kita merasa, ya Allah, betul-betul kami itu butuh petunjukmu agar kami bisa berada di rel yang benar, di jalan yang benar untuk menuju kepada kebaikanmu, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nantinya teman-teman akan dibukakan jalan-jalan menuju kemudahan itu. Salah satunya teman-teman diketemukan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, satu komunitas, satu frekuensi, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, saling memberikan support, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ini adalah bagian-bagian dari jalan yang lurus tadi. Termasuk teman-teman diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti kajian-kajian, untuk mengikuti training ataupun seminar yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah disebut sebagai jalan yang lurus tadi. Jalan yang memang kita akan semakin mudah untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya jalan yang lurus itu adalah sebagaimana disebutkan di ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan memang yang sudah dilalui oleh orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang memang sudah dilalui oleh orang-orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan yang kita minta kepada Allah adalah jalan yang memang menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menuju kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan yang menuju kebahagiaan, baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Insya Allah ya, ketika kita betul-betul berpasrah diri kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan itu, yaitu jalan untuk kembali kepada kebaikan, jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman, ini juga merupakan doa yang seringkali kita baca ya. Yang dimana dikisahkan di doa ini adalah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan juga Hawa ya. Yang ketika itu tinggal berada di surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian mereka melakukan kesalahan dan kemudian diturunkan ke muka bumi, yang kemudian mereka dipisahkan, dan disitulah mereka sadar dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya adalah ini.
yaitu merasa bahwa segala sesuatu yang kita alami ini adalah karena kita sudah zalim, karena kita sudah lalai terhadap diri kita sendiri. Bahkan kita abai terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya pun berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya kepada diri sendiri. Kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami, dan juga memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini termasuk bentuk rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak kepada Engkau ya Allah, kepada siapa lagi gitu. Jadi kalau bukan Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami, kalau bukan Engkau yang memberikan rahmat kepada kami, lalu kepada siapa lagi gitu. Jadi seolah-olah itu betul-betul memberikan penegasan. Ya berarti hanya Engkau yang mampu mengampuni kami, hanya Engkau yang mampu memberikan rahmat kepada kami. Karena ketika tidak Engkau ampuni, tidak Engkau berikan rahmat, kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, insya Allah dengan doa ini yang kemudian Nabi Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya betul-betul bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan-kebaikannya. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustadz dan Ustadzah ya, termasuk juga bagaimana ketika orang itu bersungguh-sungguh ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rintangan, dengan berbagai cobaan, tetapi ketika mereka bersungguh-sungguh dipasrahkan segala kehidupan mereka, maka Allah akan berikan solusi dan Allah berikan kebaikan. Kita bisa belajar dari salah satu kisah di surah Al-Kahfi, yaitu terkait dengan pemuda yang dikejar-kejar oleh raja yang jahat, yang mereka akan dibunuh, dia dibinasakan, tetapi mereka kemudian Allah lindungi, Allah jaga mereka. Nah, salah satu doa mereka apa? Yaitu adalah di Quran surah Al-Kahfi ayat yang 10 yang seringkali kita baca gitu ya. Di setiap hari Jumat ataupun di malam Jumatnya. Itu awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan tatkala para pemuda itu mencari tempat untuk berlindung, maka dapatlah gua dan kemudian masuk, dan mereka ketika sudah masuk, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Jadi teman-teman, ketika kita sudah pasrah, seseorang sudah berpasrah atas segala urusannya kehidupan ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta petunjuknya kepada Allah, maka Allah berikan solusi. Namun solusinya itu bukan berarti kemudian Allah gini gitu, teman-teman. Kita berikan gambaran. Ketika kita sedang butuh uang, bukan berarti solusinya itu Allah akan berikan kita uang. Bukan mesti seperti itu. Bisa jadi memang Allah akan kasih kita uang untuk bisa memenuhi hajat kita. Atau Allah akan hadirkan orang ketiga yang bisa ngebantu kita untuk memberikan uang tersebut. Atau Allah akan ringankan terkait dengan urusan keuangan kita. Sehingga kita nggak perlu ngeluarin uang, hajat kita juga terpenuhi. Contoh misalnya, kita punya hajat ingin dilunaskan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, lunas utang. Secara logika memang ya kita akan punya uang untuk ngebayar utang, untuk lunas utang. Jadi cara Allah nolong, belum tentu Allah itu akan kasih kita uang untuk kita lunasi utangnya. Ya, tidak mesti seperti itu. Kenapa? Bisa jadi Allah itu
akan hadirkan orang ketiga yang nanti ngebantu kita ngebayarin utangnya. Atau bisa jadi justru kita diringankan untuk ngebayar utang. Jadi orang yang punya apa namanya yang kita pinjamin utang akan datang, ya sudah, kamu boleh bayar utangnya kapan saja. Jadi kita diberikan kemudahan untuk ngebayarnya. Boleh ngecicil misalnya, ya. Boleh dicicil. Atau bisa jadi orangnya tadi akan datang, utangmu sudah lunas. Loh, kok bisa? Iya, karena sudah saya anggap lunas. Itu juga terjadi, kawan-kawan. Ada seorang teman yang punya utang 100 juta ke Pak salah satu kiai gitu ya. Lama, cukup lama ini. Nah, ketika orang ini sudah punya uang, dia bawa itu 100 juta cashnya, datang ke Pak Kiainya. Pak Kiai, saya mau bayar utang saya ini 100 juta. Apa yang terjadi? Begitu dia masuk, dia udah bawa uangnya, suruh bawa pulang itu uang. Kenapa? Karena utangnya sudah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dianggap lunas oleh kiainya tersebut. Suruh bawa pulang lagi itu uang 100 juta, bawa pulang lagi. Nah, kita bisa belajar dari sini, teman-teman. Pemuda Kahfi ini kan dikejar-kejar oleh raja yang mereka ingin ngebunuh. Apakah kemudian Allah musnahkan raja ini sebagai bentuk menolong pemuda ini? Apakah dibikin raja ini kalah agar pemuda ini menang? Ternyata tidak. Ya raja tetap aja dia hidup, ngejalani kehidupannya. Tetapi pemuda dibikin tenang. Pemuda diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ngerasa kalau ada raja yang jahat tadi. Jadi tidak merasakan atas kejahatan dari raja itu. Karena dibikin tidur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian berganti tahun, ratusan tahun yang kemudian kerajaan dipimpin oleh raja yang bijaksana, yang baik. Kemudian baru mereka dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita punya utang, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar utang kita lunas, bukan berarti solusinya dari Allah kita dikasih uang sama Allah buat ngebayar utang. Tidak mesti seperti itu. Ya, teman-teman. Maka dalam nanti kita proses menjalani kehidupan ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, poin-poin ini harus kita pahami. Kalaupun memang ada hajat kita yang butuh uang, ya yakin aja lah, insya Allah nanti Allah akan berikan solusinya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari kajian kita malam hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita dan semakin membuat diri kita semangat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap episode kehidupan kita ini adalah merupakan dampak dari episode-episode kehidupan kita di masa lalu yang sudah kita lakukan. Maka ketika kita ingin episode kehidupan kita di akhirnya menjadi lebih baik, maka saat inilah kita kemudian harus berubah, harus bersegera. Wasari'u, harus bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa? Lewat ampunannya. Dan sehingga nanti kita diberikan kemudahan-kemudahan baik itu di dunia sampai nanti masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan, satu-satu yang menyimak kajian malam hari ini. Nanti insya Allah kita akan sambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah khan katsir pada Ustaz Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa. Banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan pada materi kita malam hari ini, sehingga bisa kita jadikan bahan untuk semakin menguatkan ya diri kita untuk semakin tersadarkan bahwasanya hakikat ya perjalanan hidup kita ini kembali pada Allah SWT. Dan itu yang harus kita terus hadirkan agar nantinya kita diberikan keselamatan dan kemudahan nantinya untuk mencapai akhirat yang lebih baik.
Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi lebih lanjut ya. Untuk itu, untuk sesi selanjutnya, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing diskusi, yang mempersiapkan diri untuk bisa menyiapkan pertanyaan, eh, bisa secara langsung melalui Zoom ataupun dengan melalui chat ya. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya untuk nanti sharing langsung dengan Ustadz Udin Yulianto. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu yang ingin sharing bisa untuk yang ingin sharing langsung bisa dengan memberikan simbol tangan ya di eh, kamera Zoom-nya atau di Zoom-nya. Yang ingin bertanya secara chat bisa menuliskan di ruang chat. Ya. Baik, kita akan bacakan dulu yang ada di ruang chat ya sambil nanti menunggu pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing yang lainnya. Ini dari Pak Heru Siswanto ya. Tanya Ustadz, indikator bahwa taubat kita telah diampuni oleh Allah SWT itu apa saja Ustadz? Oke, Ustadz. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Ini seringkali juga ditanyakan gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya memang kita tidak tahu tobat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Maka seperti istighfar yang kami sarankan adalah perbanyak. Perintahnya Rasul adalah perbanyak perbanyak istighfar. Lakukan istighfar sebanyak-banyaknya karena kita tidak pernah tahu di istighfar yang keberapa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan dan kemudian Allah ampuni dosa-dosa kita, itu adalah salah satu indikatornya ketika kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi diberikan peluang ataupun kemudahan-kemudahan untuk kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari satu ibadah, kemudian mudah melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Sampai berikutnya lagi. Jadi kita semakin semangat dan semakin mudah untuk melakukan amal-amal ibadah yang lainnya. Ini adalah salah satu indikator bahwa taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dijaga oleh Allah tidak kembali melakukan dosa yang sama. Insya Allah demikian. Baik, ya Allah, terima kasih Ustadz. Semoga bisa dipahami Pak Heru Siswanto. Baik, langsung ini ada yang sudah raise hand. Pak Sunario, ada yang mau ditanyakan Bapak? Silahkan. Atau disaringkan, bisa dibuka mic-nya. Silakan dicek tanda mic-nya di bawah, Pak. Kalau ada kalau melalui HP itu ada dua pilihan ya di tanda mic itu silakan diklik yang atas untuk bisa buka mic-nya. Baik, kalau belum terbuka ya kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya baik secara langsung. Ya, silakan Bu Miss Wara Zubaidah. Kami beri kesempatan, silakan. Sharingnya, monggo. Silahkan Bu Miss Wara Zubaidah, ada yang disaringkan, monggo. Assalamualaikum, Kang Guspi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Sambil ngetos nih Ustaz. Tapi alhamdulillah masih bisa disambil ngaji. Eh, Ya, ya sebentar. saya biasa ingin sharing dikit Ustaz. Ya. Terkait
tema rasanya saya ngerasain gitu apa yang di barusan di ini diterangkan terkait kayak pertolongan Allah itu yang baru ngeh gitu, baru kerasa. Jadi seiring pelan-pelan ya coba perbaiki ya walau masih banyak salah-salahnya gitu. Saya jadi teringat waktu itu saya masih banyak masalah-masalah yang rasanya itu kayak ibarat apa ya kayak kayak buih kali ya kayak buih di lautan kayak nggak tahu mau selesainya di mana kapan gimana caranya gitu rasanya itu kayak udah butek gitu pikiran keyakinannya itu benar-benar di kayak di taruh kayak apa eh, keyakinannya ini benar-benar menguras energi kayak bertahan itu rasanya masalah gitu tapi sekarang alhamdulillah banget saya kerasa banget itu satu persatu masalah itu selesai dari ketakutan itu ya Allah ya Rabbi dari masa mungkin anak sekolah ya, ibaratnya benar duit nggak ada gitu Ustaz tapi kok sini dilalah itu kelar di sana ada yang nolongin gitu dan terakhir kemarin itu waktu itu saya ada masih ada amanah sama teman itu kan ya kurang enak gitu cara menagihnya. Terus saya ya pusing juga gitu Ustaz saya nggak ada duit saya pokoknya ya Tuhan ya begitu Ustaz kalau masalahnya kayak menjepit gitu ya istighfar kembali ampuni saya gitu terima ya banyak dosa dulu terus saya katanya kalau kita banyak masalah banyak problemnya juga sedekahnya harus banyak sedangkan duit kan nggak ada gitu saya waktu itu nggak tahu masalah mana dulu yang diselesain saya waktu itu pas lagi rame-ramenya Palestina gitu saya pagi-pagi pas Jumat itu saya juga Jumat saya lagi di ini sama teman saya yang kurang kurang enakin itu menagih amanah terus saya setengah pagi itu saya cuma bilang ya Allah aku tuh nggak ada duit tapi saya tuh pingin banget ngelunasi amanah ini terus saya sedekah 100.000 100.000 itu ya saya besar karena saya lagi nggak ada gitu dan nggak sengaja itu saya ditelepon sama temen lah dari curhat-curhat nggak tahu saya mulut saya juga ngomongnya gampang banget deh. Yalah kalau lagi banyak duit sini bagilah ya apa mau gantian yuk kita gantian gajian jadi gajian depan kamu buat kamu aku sekarang pinjam deh pokoknya aku kan ya, intinya poinnya nggak riba karena temennya saya baik saya suka coba ngomong gitu saya nggak tahu saya pokoknya intinya katanya ke Allah dulu nanti Allah yang cari solusinya saya nyambungin ke perentaranya nah, saya coba begitu Ustaz saya coba gimana ya Rob pokoknya saya nggak mau berusaha sekuat mungkin tidak riba gitu tidak riba kembali nah itu teman saya kayak saya bilang kan itu yang amanah saya kan sisa 17 gitu ya 1.700.000 saya pinjam 1 juta dulu memang berapa amanahnya 17 ya udah lunasi aja sekalian biar nanti tenang serius katanya iyalah udah begitu sudah waktunya aku mau bayar udah nggak usah itu anggap saja itu eh, ya pokoknya ya saya alam tahu lah saya tidak ada niat apa-apa kalau memang nanti Allah yang ganti dari situ itu sudah jadi saya ngerasa itu kayak saya tapi pikir oh ya Tuhan saya belum bersyukur jadi baru Alhamdulillah ya Tuhan satu persatu saya pikir-pikir itu kok selesai satu-satu gitu jadi eh, kalau dari ibadah pada saya ya belum baik gitu belum tapi kok sudah ngerasain tolongan Allah gitu Bismillah ini semua juga dari teman-teman dari Ustadz yang banyak-banyak mensupport saya banyak memberikan
apa ya, tuntunannya, bimbingannya, serta ilmunya, Pak ya. Buat Ustadz, buat teman-teman semua ya. Semoga Allah balas semua dari apa yang sudah diberikan kepada saya gitu ya, sudah Ustadz berikan, Allah balas dengan sebaik-baik balasan, dikasih kebahagiaan. Syukran, jazakallah khair. Amin, 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 insyaallah ya. Ya, terima kasih Bunda Miswar yang telah berbagi cerita di malam hari ini. Ya, insya Allah tadi Allah memang nanti akan ngasih solusi itu dari berbagai cara yang memang di luar dugaan dan di luar nalar kita, di luar logika kita sekali lagi ya. Bahwa solusi Allah itu tidak bisa kita logikakan. Maka yakini saja, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Insya Allah demikian Gus Wi. Terima kasih Bunda Miswar Jubedah ya untuk sharingnya. Semoga juga bisa diambil hikmah untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, mohon maaf ini saya kondisikan mic-nya Bapak Ibu semuanya. Mohon bisa ditutup ya. Yang ingin sharing diskusi silahkan memberikan simbol tangan yaitu raise hand ya agar nanti bisa kita atur untuk sharingnya. Kami lanjutkan yang sharing melalui chat room ya dari Bu Humairah. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk sholat taubat berapa kali dilakukan atau cukup sekali saja? Silakan Ustadz. Mohon maaf Ustadz, bisa mendengar apa yang saya sampaikan? Ya, oke, siap. Mohon maaf ya tadi mic-nya masih tertutup. Silakan Oke, bisa dilakukan sholat taubat itu setiap hari. Untuk teman-teman yang sudah merutinkan sholat taubat itu di sepertiga malam terakhir sebelum mereka mengerjakan tahajud ya. Jadi taubat dulu, baru nanti mengerjakan tahajud dan witirnya. Insya Allah demikian. baik, terima kasih. Mohon semoga bisa dipahami ya Bu Humairah. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada yang menulis Bu Maryam ya. Untuk tulisannya ada beberapa huruf yang tidak sesuai. Intinya nanti bisa mendengarkan rekaman ya Bapak Ibu semuanya yang nanti mungkin belum bisa mendengarkan materi ini secara langsung melalui Zoom pada malam hari ini karena sinyal dan lainnya. Silakan nanti kita akan share rekaman kita pada kajian online malam hari ini nanti akan kita share di YouTube ya di akunnya Ustadz Udin Yulianto. Nanti bisa kita dengarkan, kita saksikan langsung. Baik, untuk sharing berikutnya ini ada atas nama Grace Friska ya, Sari. Apa yang harus saya lakukan Ustadz apabila Allah menguji saya dengan keadaan suami saya di PK atau di tahun 2019 sampai hari ini tidak ada penghasilan sama sekali dan malah saya yang menjadi tulang punggung hingga saat ini rasanya sudah seperti putus asa dengan ekonomi yang semakin lama semakin banyak yang harus saya bayar tapi masukan tidak ada tambahan ibarat pasak daripada ibarat pasang daripada tiang. Monggo Ustaz. Ya, baik. Yang pertama adalah syukuri terlebih dahulu. Kenapa? Karena setidaknya masih ada sumber pemasukan. Ya, cukup dan tidaknya itu nanti tergantung respon kita. Sekali lagi, ketika ada rezeki masuk, ada uang masuk, cukup dan tidaknya itu tergantung respon kita. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah syukuri dulu bahwa saya masih ada. Karena apa? Karena di luar sana ada yang sama sekali itu udah nggak ada pemasukan. Jadi udah di PHK, udah nggak ada pekerjaan, udah nggak ada pemasukan sama sekali. Maka ketika ibu masih ada pemasukan, ya maka harus disyukuri dulu. Karena itu adalah merupakan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Yang kedua, mulai kembali bersama dengan pasangan. Sekali lagi teman-teman, ini harus sama dengan pasangan itu harus sejalan. Dengan pasangan ini harus sejalan. Dalam artian apa? Dalam hal ibadah, dalam hal tujuan hidup dan seterusnya, maka harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Harus saling support antara satu dengan yang lain. Banyak kami temui ya dalam rumah tangga itu rezeki seret itu lantaran karena memang suami istri tidak pernah akur. Suami istri tidak pernah satu satu frekuensi gitu ya. Yang satu pengen ke utara, yang satu pengen selatan. Maka bagian ini harus diselesaikan dulu. Ya, salah satu yang ini tidak ingin membagikan pasangan yang lain gitu ya. Sering kami temui bahwasanya antara pasangan satu dengan yang lainnya ini saling menyalahkan. Bahwa yang satu menyalahkan karena yang satu nganggur, yang satu menyalahkan karena banyak omongan, banyak perintah dan sebagainya. Akhirnya apa? Hubungannya pun menjadi tidak baik. Ketika menjadi hubungan tidak baik, maka rezeki bisa dipastikan juga tidak baik. Dan kami juga menemui banyak orang-orang yang ketika mereka bersama-sama menjalankan kehidupan dengan baik satu frekuensi antara pasangan ini, rezeki itu muncul dengan sendirinya. Bahkan kalau jualan tuh nggak usah jualan, nggak usah nawarin, asal fokus saja bagaimana agar suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami. Udah fokus saja di situ. Itu Allah kasih rezeki berlimpah kok. Nggak usah nawarin, itu pasti laku jualan kita. Ya, apalagi nanti dalam hal pekerjaan dan seterusnya. Jadi saya melihatnya adalah ibu mungkin barangkali dari sisi ini coba ngeluhnya dikurangin. Ya, jangan kemudian jadi beban. Jadi beban tuh begini, suami saya kok enak ya, cuma duduk-duduk doang, saya harus bekerja. Enggak. Dalam rumah tangga itu sama-sama. Ketika memang suami lagi nggak bisa kerja, ya istri ngebantu, mendukung, apa namanya, mensupport. Insya Allah nanti akan ada rezeki. Ya syukur-syukur kalau memang ini punya usaha ya dikerjakan bareng-bareng sama istrinya, sama suaminya. Insya Allah nanti akan banyak kemudahan-kemudahan. Dan yang ketiga, perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita. Dan terakhir, teruslah berprasangka baik kepada Allah. Karena apa yang dialami saat ini tentu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pembelajaran, oh iya, ternyata Allah masih kasih rezeki bagi diri kita. Lewat apa? Ya lewat siapapun. Kalau suami enggak, istri enggak, nanti ada rezeki lewat anak. Ada tetangga ngasih uang buat anak. Ada tetangga ngasih jajan buat anak. Ada tetangga ngasih makanan buat anak. Jadi ada. Rezeki itu begitu. Bisa lewat suami, bisa lewat istri, bisa lewat anak. Ada nanti jalannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak perlu kemudian disesali ataupun bikin hati kita jadi nggak nyaman. Nggak apa-apa. Jalani aja dulu. Support suaminya. Insya Allah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah demikian Gus Wi. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz untuk eh, penyampaian atas sharing dari Bu Gresa Friska ya. Semoga bisa dipahami dan silahkan nanti mulai untuk dikuatkan, diamalkan agar menjadi kemudahan bagi kita nanti untuk diberikan solusi dari Allah SWT. Baik, lanjut dari Bu Tati Marianti ya. Kalau saya sholat tahajud dulu, baru sholat taubat, sholat hajat, baru witir, boleh nggak Pak Ustadz? Ya, kalau ditanya boleh atau enggak, boleh ya. Tapi silahkan mulai dirubah taubat dulu. Ya, Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi silahkan nanti diawali di taubat, kemudian bisa dilanjutkan sholat-sholat yang lainnya, dan nanti bisa diakhiri dengan witir. Baik, ini ada yang ingin bertanya langsung, ada Bu Astri Lampung. Ya, silahkan Bunda bisa dibuka mic-nya untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ke sharing aja ya Ustadz. Ya, Mungkin silahkan. buat penyemangat aja untuk Bapak Ibu di sini yang mungkin masih ada masalah belum dikabulkan sama Allah.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada grup Manut Quran dan terima kasih saya udah dipertemukan dengan grup ini ya karena luar biasa. Saya ikut grup ini kurang lebih 1 tahun ya Ustadz ya. Ya. Saya dibimbing, saya sampai mengikuti challenge yang dulunya harus centang-centang biar saya tertib ngikuti benar atau enggak. Tapi alhamdulillah sekarang tanpa harus dicentang-centang saya kerjain gitu. Alhamdulillah ya hampir nggak pernah bisa tinggal. Bahkan sekarang itu kalau nggak ngerjain sholat malam, sholat taubat, sholat tahajud dan sholat hajat itu kayaknya merasa benar-benar bersalah. Jadi kayak sholat wajib jatuhnya sekarang itu Ustaz. Jadi kita bangun dari jam 3 sampai subuh itu nggak putus gitu sama suami. Satu itu yang saya dapat. Terus alhamdulillah dari setiap masalah yang ada bisa selesai. Dulu mungkin ada sama kayak pertanyaan tadi ya. Kok udah ada yang berdoa mungkin belum dikabulin. Gimana kita tahu bahwa apa yang kita minta itu dikabulin atau sudah benar gitu. Ya, saya juga dulu gitu kan menurut saya perasaan sudah capek, saya sholat terus, saya berdoa terus tapi kok belum dikabulin gitu. Padahal saya satu malam itu tidur mungkin hanya 2 sampai 3 jam. Selama setahun itu saya jalanin bener ya. Tapi alhamdulillah sekarang baru sadar bahwa yang ke satu selama hampir kurang lebih 10 tahun saya nggak pernah sehat. Eh, apa sih yang terlihat sehat mungkin menurut orang lain, tapi saya sendiri selalu merasa sakit. Bahkan itu saya berobat ke medis menghabiskan uang bisa sampai 1 kali konsul 2 sampai 4 juta. Itu hampir setiap bulan. Dan sekarang alhamdulillah saya nggak tahu lewat mana, apakah karena saya konsumsi produk atau apa, tapi saya sehat 100%. Tuh, padahal kalau dipikir-pikir tidurnya kurang banget, tidur jam 11, jam 3, kadang setengah 3 udah bangun sampai subuh, bahkan sampai waktu suruh baru bangun dari sajadah. Terus untuk masalah riba ya Ustadz, mungkin untuk teman-teman lain yang masih ada, menurut saya itu memang benar ya, karena Ustadz pernah bilang perbaiki dulu ibadah, baru Allah nanti memperbaiki hidup kita. Itu benar terbukti ya. Saya udah berusaha meninggalkan riba, mungkin menyelesaikan yang ada saat ini. Salah satu saya ikhlas melepas mobil kesayangan, saya jual untuk menutupi hutang riba. Satu, walaupun masih ada yang belum terselesaikan, tapi nggak mau menambah lagi. Udah janji nggak mau nambah, ya menyelesaikan. Terus pertolongan Allah itu ada aja usaha yang kami jalanin mungkin kurang lebih 10 tahun itu membutuhkan modal yang banyak ya antara 100 sampai 200 juta sekali belanja. Pegang uang banyak, pemasukan banyak, tapi nggak pernah cukup mungkin karena itu uang riba ya. Selalu kerja keras, kerja capek, apalagi di bulan puasa yang kerja ngedur dari pagi sampai malam, habis sholat lanjut lagi, tapi hasilnya kayak nggak bisa dinikmati, bener itu. Tapi alhamdulillah ketemu Ustadz Udin, terima kasih banyak. Saya dikenalin lagi dengan usaha baru itu di SR12 dan saya sekarang menjalankan itu sudah berjanji menggunakan uang yang berkah ya, itu kami pakai uang gaji 14 kemarin suami istri kita gabungin dan saya mulai dari nol, mulai usaha baru. Untuk usaha yang lama tetap dijalankan tapi nggak terlalu fokus karena saya udah janji nggak mau uang riba karena di dalam usaha itu masih ada kan ya uang riba di situ. Jadi saya bilang sama suami saya benar-benar mau usaha ini benar-benar uang yang berkah gitu dan alhamdulillah atas izin Allah ya padahal saya masih punya amanah sebesar 9.500.000 itu tiap bulan terpenuhi padahal modal saya usaha itu hanya 15 juta Bapak Ibu. Kebayangkan ya modal 15 juta bisa mengeluarkan gaji karyawan 1 juta, membayar amanah 9.500.000 dan masih ada kebutuhan lain gitu. Jadi memang pertolongan Allah itu memang benar-benar ada. Terus untuk perbedaan dulu setahun yang lalu belum kenal manuturan dengan yang sekarang. Kalau dulu lebih gampang emosional, ya lebih gampang marah, terus nggak pernah cukup dengan apa yang didapat, terus terlalu kerja keras, capek, tapi hasilnya nggak tahu tuh, nggak pernah cukup-cukup. Terus satu lagi sulit memaafkan kesalahan orang lain, benar, pendendam juga iya. Terus apa ya sholat itu bukan yang nomor bukan bukan berarti nggak sholat tetap sholat tapi selalu menunda jadi lebih mementingkan pekerjaan dibanding sholat tapi untuk sekarang alhamdulillah jadi dimanapun tempat sholat nggak boleh tinggal terus alhamdulillah selama 1 tahun lebih
sholat tahajud, taubat, dan sholat hajat, sholat duha, bisa dibilang nggak pernah tinggal. Terus istighfar, Ustadz bilang kan minimal 1000 satu hari, dan sholawat juga dikerjain sesuai apa yang pernah di checklist. Tapi sekarang udah nggak pakai checklist lagi ya Ustadz, benar-benar memang kebiasaan gitu. Jadi bahkan kalau kita nggak ngerjain itu kayak merasa salah, ada yang kurang gitu. Kalau misalnya mau tidur, ternyata saya belum selesai, saya harus selesaiin dulu gitu kerjaan saya itu. Jadi kayak memang pekerjaan wajib. Terus yang saya lakukan sekarang itu bisnis yang sekarang itu lebih santai. Jadi misalnya mau bayar amanah nih sisa 2 hari atau 3 hari, uangnya belum ada. Tapi nggak tahu, nggak ada yang kepikiran sampai stres atau gimana. Ya sudahlah, kalau memang rezekinya ada bayar pasti bisa kok. Alhamdulillah itu selalu terpenuhi setiap bulan. Saya baru 6 bulan ya Bapak Ibu menjalankan usaha itu. Terus yang kedua juga lagi saya sama suami, alhamdulillah setiap habis sholat subuh dan sholat maghrib itu selalu saling minta maaf. Itu udah jadi kebiasaan. Jadi setiap habis sholat subuh, sholat maghrib kita pasti minta maaf. Karena kan seharian nggak tahu mungkin ada kesalahan apa. Terus sekarang juga apa ya rezekinya ada aja jalannya, entah yang dari usaha atau pokoknya setiap masalah tuh ada terus solusinya gitu. Ada, kalau dipikir-pikir modal 15 juta bisa ngebayar sekian, sedangkan usaha tetap jalan dan produk tetap ada gitu. Sebenarnya nggak masuk akal, tapi kenyataannya begitu gitu. Terus kerjanya lebih santai, ibadah tetap dijalanin, terus uh, ya banyaklah perbedaannya yang saya rasain ya Ustadz. Mungkin itu aja buat penyemangat bagi teman-teman yang masih ada masalah. Benar memang ya untuk meninggalkan riba itu benar-benar setelah kita udah yakin ninggalin riba dan yakin untuk usaha yang lebih baik, pasti ada jalannya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kenal dengan komunitas SR12, padahal kalau dipikir-pikir saya maksudnya di grup Manut Quran kan gitu. Saya bisa bergabung di usaha itu dan alhamdulillah berjalan bagus gitu. Dan mungkin itu aja, mungkin yang barusan ikut atau yang belum yakin, insya Allah kalau dijalanin bener ada manfaatnya. Bahkan bukan ada penyelamat hidup lah saya bilang. Mungkin kalau saya nggak ada di grup ini udah nggak tahu yang sudah lalu-lalu gimana gitu menyelesaikan. Kalau mungkin masih 1 tahun yang lalu, kayaknya apa ya pikiran tuh kusut banget gimana cara menyelesaikan tutup sini tutup situ. Walaupun sebenarnya amanah kita cuma 2, tapi rasanya berat bener menyelesaikan gitu. Bukan sampai orang yang miliaran tuh enggak, hitungannya masih di bawah situ, tapi kayak rasanya berat misalnya ada tiap tahun setiap kita mau ngisi toko itu harus nambah utang, nambah utang, nambah utang gitu terus. Untuk sekarang alhamdulillah duit 15 juta bisa bayar segitu besarnya amanah gitu. Mudah-mudahan bisa selesai di tahun 2024 mohon doanya Ustadz. Amin, 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 insya amin. Allah ya. Itu aja yang bisa saya apa ya sharingkan untuk teman-teman dan ucapan terima kasih buat Ustadz Udin dan tim Manut Quran. Sudah apa ya banyak lah jasanya lah, penyelamat hidup saya bilang. Mungkin itu aja. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Astri yang sudah sharing malam hari ini. Luar biasa ya. Jadi ya tadi kalau dipikir logika memang tidak masuk logika, tapi Allah yang memang bisa ngejawab semuanya dan Allah tunjukkan gitu ya. Kalau kita memang sudah berada di posisi benar-benar pasrah total kepada Allah, ya Allah akan benar-benar hadir memberikan solusi itu ya. Insya Allah, terima kasih Bunda Astrid. Silakan Gus Wi. Baik, terima kasih Bunda Astri untuk sharingnya. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena waktu sudah melebihi dari eh, waktu kajian. Ini kita akan selesaikan 2 pertanyaan terakhir yang ada di chat ya. Mohon maaf untuk pertanyaan berikutnya. Nanti bisa kita siapkan di sesi-sesi selanjutnya. Baik, ini ada 2 penanya dari Bu Neng Min Muminah. Ustaz, maaf mau bertanya terkait sholat witir. Mohon penjelasannya tentang sholat witir karena kadang dilakukan setelah Isya juga. Silakan Ustaz. Ya, jadi boleh ya, silahkan ketika mau dilakukan habis Isya. Jadi karena terkadang kita itu kalau bangun kadang udah mepet nih waktu subuh ya, sehingga udah sholat tahajud nggak kebagian tuh sholat witirnya. Maka boleh
witir dikerjakan di habis isya. Sehingga nanti ketika malam tahajud udah nggak perlu witir lagi. Silakan ya. Tapi kalau yakin misalnya nanti bangunnya agak panjang, tidak mepet subuh, ya boleh dikerjakan nanti di paling akhir. Insya Allah seperti itu Bu Neng Min ya. Baik, terima kasih. Semoga bisa dipahami, Bu Nengmen ya. Lanjut dari Ibu Tri Suryaning ya. Pak Ustadz, kalau kita nabung di bank apa termasuk riba? Karena kan berbunga. Silakan Ya, Ustadz. oke, baik. Tergantung tujuannya. Kalau dulu waktu kita SD, waktu kita kecil itu pasti apa namanya salah satu manfaat menabung di bank itu adalah karena ingin mendapatkan bunga. Jadi motivasi nabung, ini kalau pelajaran dulu waktu masih SD ya. Jadi motivasi kita menabung di bank itu karena pengen dapat bunga. Yang dalam bayangan kita, tabungan kita itu akan semakin banyak dan bertambah, gitu ya. Jadi semakin kaya gitu. Padahal kalau kita cek Rasulullah tidak pernah menganjurkan menabung. Ya, Rasulullah itu tidak pernah menganjurkan menabung. Jadi tidak ada ajaran menabung di Islam. Yang ada adalah apa namanya mengagendakan atau merencanakan mau digunakan untuk apa, digunakan untuk apa. Jadi bukan menabung dalam rangka ingin menjadi kaya, bukan ya. Maka kalau nanti niatnya menabung agar ada tambahan yang lain, agar apa namanya punya tambahan uangnya, maka itu maksudnya adalah riba. Tapi karena menabung digunakan untuk transaksi, menabung dalam rangka agar aman dan seterusnya, maka insya Allah diperbolehkan. Dan ada beberapa orang yang dalam berhati-hati ini, dia termasuk almarhum dari kawan-kawan kami, itu mereka selalu catat. Jadi di buku tabungan itu kan nanti kalau di print out ya, itu akan keluar berapa yang diberikan oleh pihak bank setiap bulannya. Itu dia catat, dikumpulkan. Ya. Kemarin ada seorang kawan kami juga, orang tuanya sudah meninggal, dia apa namanya catatan keuangannya itu dia kumpulkan dan itu kemudian disalurkan ke panti ataupun ke pondok. Jadi tidak dikonsumsi sendiri atau tidak dimakan sendiri. Karena dalam rangka berhati-hati tadi, gitu ya. Dalam rangka berhati-hati. Dan beliau menabung di bank karena bukan dengan niat untuk menjadi kaya, karena agar lebih simpel dan lebih efektif saja. Insya Allah seperti itu menggunakan keuangannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bu siapa tadi? Tri Ya, Suryaning. Putri sudah. Insya Allah ya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf ini ada penanya terakhir ya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin malam ini mengikuti Zoom tapi belum sempurna untuk mendapatkan apa materinya karena terganggu sinyal dan lainnya, insya Allah nanti kita akan bagikan, nanti akan share ya materi kita malam hari ini, rekaman Zoom ini kepada Bapak Ibu semuanya melalui YouTube ya yang sudah tersedia. Baik, ini terakhir ya dari Bu Fitri Pamungkasari. Saya baru mulai Pak Ustadz, rasanya badan capek, mungkin perlu penyesuaian dulu ya Pak Ustadz. Masih emosional, kurang istighfarnya. Belum ada seminggu saya lakukan ikhtiar langit. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya ini yang awal ikhtiar ya Ya, Ustadz. ya. Sebelum melakukan ikhtiar langit, silahkan diselesaikan terkait dengan niatnya. Niat kehidupan kita itu untuk apa? Gitu ya. Jadi teman-teman ini sebagai basic ataupun sebagai pondasinya. Dalam kehidupan kita itu tentu punya tujuan. Kita itu mau kemana? Arahnya jelas. Sehingga kalau tujuannya jelas, alasannya jelas, maka apa yang kita lakukan dalam menempuh untuk mencapai tujuan itu akan jauh lebih ringan. Contoh, orang yang bekerja di kantor itu atau bekerja apapun, mereka itu semangat. Kenapa? Karena jelas apa yang dia tuju, nanti setiap akhir bulan atau setiap awal bulan itu ada gaji yang akan dia terima sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Dan itu akan jadi motivasi karena tujuan jelas. Sehingga dalam menjalani pekerjaan itu akan jauh lebih ringan.
termasuk dalam menjalani ibadah tadi. Kalau tujuannya jelas, arahnya jelas, alasannya jelas, maka nanti ketika menjalani ikhtiar langit juga ringan. Kemudian yang kedua, benerin mindsetnya ataupun pola pikirnya. Ya, jadi jangan pernah berharap baru sholat tahajud satu kali langsung dapat keajaiban gitu. Ya meskipun bisa saja, karena itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan saja, welcome gitu. Tetapi ini yang kemudian harus kita pahami bahwasanya Allah itu tidak sekedar kemudian uh, ingin ngebales bahwa kita sudah melakukan itu, tetapi Allah pengen kita itu agar menjadi sebuah rutinitas ataupun kebiasaan. Saya punya gambaran begini teman-teman. Ada orang yang sama-sama melakukan ikhtiar. Karena apa? Kok hasilnya berbeda? Yang satu dalam waktu 21 hari Allah segera jawab. Yang satu sampai 4 bulan, sampai 1 tahun belum dijawab juga. Karena bisa jadi di basicnya ini yang belum beres. Artinya apa? Artinya nanti kalau teman-teman nanti kaitkan dengan buku rezeki instan, ada yang dapat rezeki itu dengan instan karena mereka udah nyelesain basicnya dulu. Jadi mereka udah nyelesain basicnya. Begitu mereka kerjakan sedikit saja, lakukan sedikit saja ibadah, lakukan sedikit saja ikhtiar, itu kebuka gitu ya. Datang dengan sendirinya, datang dengan cepat gitu ya. Beda dengan yang memang belum punya basic. Maka berbeda. Nanti agak lama, maka basic ini harus diselesaikan dulu. Insya Allah ketika dua hal ini sebagai basicnya, Fitri ya, maka tidak akan ada lagi tuh rasa lelah dalam hati kita, rasa lelah dalam diri kita. Insya Allah akan enjoy ngejalanin itu. Kenapa? Karena kita punya tujuan, kita punya alasan, kita punya motivasi, dan kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saran saya, silahkan terus untuk senantiasa berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Insya Allah, ketika kita punya teman sharing, dikuatkan, diingatkan, antara satu dengan yang lain, insya Allah akan semakin menguatkan dalam ibadah kita. Insya Allah demikian, Guswi. Dibuka mic-nya, Gus. Mohon maaf, ya terima kasih Ustaz untuk materinya luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Monggo dikuatkan Bapak Ibu ikhtiar-ikhtiarnya sebagai sarana kita untuk semakin mencerahkan diri kita, semakin dekat dengan Allah SWT, dan tentunya apa yang menjadi tujuan dan mimpi kita nanti segera terwujudkan. Baik, ini ada yang raise hand ini. Pak Sunarya, ada yang mau disampaikan Bapak sebelum kami tutup? Karena gambar mic tidak ada, apakah bisa menyampaikan masukannya? Ya. Baik, mohon maaf ya, mungkin Bapak Sunaryo belum bisa kami fasilitasi untuk malam hari ini. Insya Allah nanti kita bisa sharing di pertemuan kita berikutnya. Karena terus terang untuk tanda mic tidak ada, bisa jadi tidak bisa mengkomunikasikan untuk sharing atau diskusi yang lainnya. Insya Allah nanti bisa didengarkan melalui video rekaman yang akan kita share melalui YouTube. Baik, Barangkali bagus sekalian. karena ini Gus, karena tidak menggunakan handset barangkali ya. Bisa jadi atau langsung mungkin dari belum diklik, bisa jadi belum diklik di handphonenya. Di pojok itu kan ada tanda yang mau dipilih atas atau bawah. Bisa jadi seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan bagi Bapak Ibu yang melalui HP, handphone bisa diklik ya tanda mic itu nanti ada dua pilihan. Silakan diklik yang atas untuk bisa berkomunikasi melalui mic. Mohon maaf karena waktu sudah melebihi dari yang kita jadwalkan. Insya Allah kita akan sharing lagi di kajian online kita untuk pekan berikutnya. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kajian online pada malam hari ini. Terima kasih pada Ustaz Udin yang sangat mencerahkan materinya pada malam hari ini. Semoga kita semuanya bisa menjalankan ikhtiar-ikhtiar kita untuk menemukan mimpi yang terbaik dalam rencana-rencana kita. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami, jika banyak kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup materi kita atau kajian kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.